akan tambah menyenangkan ketika si bayi sakit. Untuk orang tua baru, tak heran akan terasa ingin panik setiap si bayi batuk atau mengalami. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dengan like dan subscribe itu artinya kamu telah mensupport channel ini untuk berkembang. Ingat, support channel ini terus, karena support channel ini itu gratis. Gratis, nggak ada ruginya kamu mendukung channel ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Hai teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ada 6 penyakit berbahaya yang sering menyerang bayi. Menjadi orang tua untuk pertama kalinya akan menjadi hal yang mengagumkan sekaligus menakutkan. Akan tambah menyenangkan ketika si bayi sakit. Untuk orang tua baru, tak heran akan terasa ingin panik setiap si bayi batuk atau mengalami ruam, bahkan hanya sedikit. Berikut ini adalah 6 penyakit berbahaya yang sering menyerang bayi. Yang pertama, bibir biru. Jika bibir bayi Anda terlihat kebiruan atau membran mukus di dalam mulutnya atau pada lidahnya berubah biru, ini bisa jadi tanda bahwa si bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Begitu keterangan dari Charlie Zabah, dokter anak di Rush University Medical Center Chicago. Kondisi ini disebut cyanosis. Saat ini terjadi, segeralah ke dokter atau panggil ambulan. Yang kedua, napas terengah-engah tanpa sebab yang jelas. Setiap bayi akan menghela napas dalam sesekali. Namun, jika mereka terus-menerus bernapas dengan berat atau terengah-engah, dan Anda melihat bahwa mereka menggunakan otot dada lebih sering ketimbang seharusnya, dan kuping hidung terus-terusan mengembang saat bernapas, bisa jadi ia mengalami masalah pernapasan. Jika ini terjadi, segeralah hubungi dokter anak, dan jika berlangsung cukup lama, pertimbangkan untuk membawanya ke ruang gawat darurat. Yang ketiga, demam lebih dari 38 derajat Celcius pada bayi baru lahir. Jika bayi yang usianya kurang dari 2 bulan mengalami demam lebih dari 28 derajat Celcius, disarankan untuk membawanya ke dokter anak sesegera mungkin. Demam pada bayi yang baru lahir bisa berarti beragam, mulai dari meriang hingga meningitis. Bayi baru lahir yang mengalami demam sangat patut diperhatikan. Yang keempat, kekuningan pada bayi. Jika kulit bayi baru lahir terlihat menguning dan tambah menguning, ia bisa mengalami masalah penyakit kuning. Ada yang kondisinya bisa normal, ada pula yang harus ditindaklanjuti serius. Bilirubin diproduksi hati pada bayi butuh waktu hingga berfungsi penuh. Tetapi ketika sudah berfungsi baik, segalanya akan baik-baik saja. Saat kelahiran, jika hati si bayi tidak bergerak cepat, bilirubinnya bisa meningkat dan menyebabkan kulit bayi menguning. Bilirubin bayi yang meningkat bisa mempengaruhi otak, menyebabkan kejang-kejang serta kerusakan permanen. Kebanyakan dokter akan merekomendasikan agar si ibu memberikan si bayi ASI sesering mungkin agar tubuh si bayi bisa mengeluarkan bilirubin yang berlebihan lewat BAB-nya. Langkah selanjutnya adalah menaruh si bayi di bawah sinar ultraviolet atau berjemur untuk terapi foto agar mempercepat pemecahan bilirubin. Jika terus meningkat, akan dibutuhkan transfusi darah. Yang kelima, dehidrasi. Jika si bayi jarang membasahi popoknya, sebaiknya dicurigai ia mengalami dehidrasi. Popok bayi seharusnya basah setiap hari dan makin sering basah seiring ia bertambah usia. Sekitar 6 kali popok basah ketika ia menginjak usia seminggu ke atas. Ciri-ciri lain anak dehidrasi adalah mulut kering, mata sayu, dan lesu. Segera konsultasikan dengan dokter anak Anda. Pastikan dokter umum Anda merekomendasikan memberi anak cairan pengganti khusus. Air biasanya tidak disarankan karena bisa menurunkan level sodium yang bisa menyebabkan kejang-kejang. Yang keenam, memuntahkan cairan kehijauan terang. Anak sering kali muntah. Mereka bisa muntah karena batuk terlalu keras, menangis terlalu kencang, makan terlalu banyak, dan masalah perut. Jika muntahan yang ia keluarkan berwarna kehijauan, Anda sebaiknya memperhatikan lebih lanjut.
Muntahan yang berwarna kehitaman juga bisa berarti hal yang serius. Cairan muntah yang berwarna kehijauan bisa mengindikasikan ada hambatan pada saluran cernanya yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Muntahan yang berwarna hitam seperti kopi bisa jadi tanda ada pendarahan di dalam. Muntah usai cedera atau kecelakaan di kepala juga butuh evakuasi lebih lanjut karena bisa mengarah kepada geger otak. Tetapi, bagaimanapun cedera atau benturan keras pada kepala sebaiknya diperiksa ke dokter. Secara garis besar, lebih baik aman dan berjaga-jaga ketimbang menyesal di kemudian hari. Saat ragu, percayalah pada insting Anda dan telepon dokter untuk bertanya. Itulah beberapa 6 penyakit berbahaya yang sering menyerang bayi yang tanpa kita sadari. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.